Halo, selamat siang sobat-sobat JKN. Bagaimana kabarnya di siang hari ini? Semoga sehat selalu ya. Welcome di live BPJS Kesehatan kantor cabang Waingapu. Dan balik lagi dengan aku, Fiska sebagai host. Oke, mungkin untuk beberapa sobat JKN yang udah lihat nih poster yang kita bagikan di Instagram, itu tentang judulnya kita adalah cek status kepesertaan PBIJK. Ini untuk di sini mungkin ada sobat-sobat JKN yang ngalamin gak sih? Kemarin mungkin ada yang ngerasa pas cek kesehatan tiba-tiba PBI-nya atau BPJS-nya udah mati, non-aktif. Jadi pada kaget semua nggak sih yang kemarin-kemarin? Nah ya oke, jadi di sini bakal kita bahas nih. Dan mungkin di sini untuk teman-teman atau sobat-sobat JKN yang bingung nih, segmen PBI itu apa? Mungkin ada yang belum tahu, terus kenapa status PBI kemarin sempat non-aktif. Terus penyebabnya apa sih? Dan cara reaktivasinya atau ngaktifin kembalinya bagaimana. Dan pastinya aku nggak sendirian. Di sini ada Kak Opi yang bakal nemenin aku Sobat buat JKN. live di siang hari ini. Mungkin Kak kenalin lagi deh dirinya biar sobat-sobat JKN makin kenal nih. Oke, baik, terima kasih Fiska. Perkenalkan, saya Opi. Saya sebagai koordinator frontliner di kantor cabang Waingapu. Oke, halo Kak Opi. Hai, selamat halo siang. sobat JKN semua. Oke, kita langsung aja ya Kak ya. Jadi Oke. sebelum kita masuk kenapa bisa nonaktif dan lain-lain sebagainya, mungkin Kakak bisa jelasin nggak sih PBI segmen PBI JK itu apa sih Kak? Gitu. Baik, Sobat JKN, di sini saya mau jelaskan sedikit terkait apa itu PBIJK atau biasa yang dikenal dengan kartu Jamkesmas ya. Jadi PBIJK itu penerima bantuan iuran jaminan kesehatan segmen peserta BPJS Kesehatan yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah seperti itu melalui program jaminan kesehatan atau JKN seperti itu. Oke ya. Terus untuk peserta PBIJK itu biasanya itu terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau biasa disebut dengan DTKS. Terus yang terdaftar itu biasanya itu yang peserta yang termasuk kategori miskin, masyarakat miskin atau tidak mampu seperti itu. Itu yang masuk dalam kategori sebagai peserta penerima bantuan iuran seperti itu. Jadi itu ya sobat-sobat JKN. Iya. Jadi kalau apa sih PBIJK? Jadi PBIJK itu kepanjangan dari penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Betul. Jadi di sini targetnya itu untuk PBI ini adalah kategori fakir, miskin atau yang tidak mampu. Iya, betul, Dan yang itu tidak mampu. biasanya iurannya ditanggung oleh pemerintah. Iya. Jadi begitu ya sobat-sobat JKN. Oke Kak ya. Iya. Di sini kan tadi udah jelas banget ya PBIJK itu targetnya siapa, yaitu Iya. fakir miskin atau orang tidak mampu ya Iya, Kak ya. orang. Jadi terus kenapa kemarin tuh di awal tahun ini ya Kak ya, kok bisa sih status PBIJK itu nonaktif gitu Kak? Oh iya, baik, di sini kemarin kebetulan kami juga di bagian pelayanan itu sering mendapat konfirmasi dari peserta itu bahwa peserta itu ingin berobat, tetapi setelah dicek di fasilitas kesehatan tingkat pertama kartunya itu nonaktif. Ya, jadi kenapa kartu itu dia nonaktif? Biasanya itu, mohon maaf, dia itu jika ada perubahan data atau kebijakan karena peserta PBI ini ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pusat. Statusnya itu bisa berubah sewaktu-waktu seperti itu. Bisa jadi kemarin itu kebanyakan masuk dalam SK penonaktifan dari Kementerian Sosial seperti itu Kak Fiska. Oke, jadi itu ya sobat-sobat JKN ya. Jadi kenapa bisa PBI kemarin yang segmennya PBI-nya nonaktif? Iya. Itu kembali lagi ya perlu diketahui oleh sobat-sobat JKN bahwa BPJS Kesehatan itu tidak mengaktifkan atau menonaktifkan PBI atau segmennya. Jadi BPJS Kesehatan tidak ada ya mengaktifkan ataupun menonaktifkan. Jadi status kepesertaan PBI itu ditentukan oleh yang seperti kata Kak Opi tadi adalah Kementerian Sosial atau pemerintah yang melalui dinas sosial setempat. Jadi masing-masing daerah masing-masing. Jadi Kementerian Sosial memberikan
bahasanya kayak ditentukan gitu ya bahasanya. Iya. Jadi nanti mereka Masuk yang dalam SK. SK SK-nya penonaktifan. Jadi nanti mereka yang ke datanya, bahasanya datanya dari pusat Kementerian Sosial, terus nanti dikasih ke dinas sosial masing-masing daerahnya. Dan itu penetapan ini juga mengacu di regulasinya ya Kak ya, atau surat keputusan tadi SK yang seperti Kakak. Bukan regulasi, maaf, untuknya sesuai dengan surat keputusan Menteri Sosial tadi yang di nomor 3 garing HUK garing 2026. Jadi ini berlakunya baru ya sobat, sebenarnya baru tahun 2026. Dan itu awal ini kayak keputusannya itu awal Februari ini ya kayak. Jadi itu jangan kaget sih kalau untuk sobat-sobat yang belum kemarin yang memang tidak pernah pakai gitu untuk pengecekan pakai untuk cek kesehatan, tiba-tiba pas sakit di bulan ini tiba-tiba nonaktif kayak. Tapi jadi sobat JKN banyak yang peserta itu yang datang ke kantor cabang, mereka menginformasikan katanya kartu BPJS-nya itu dinonaktifkan dikarenakan tidak pernah berobat. Jadi bukan seperti itu sebenarnya. Jadi itu berdasarkan data yang didapat dari dinas sosial, diusulkan ke Kementerian Sosial untuk dinonaktifkan oleh BPJS Kesehatan seperti itu, karena masuk dalam SK penonaktifan. Jadi bukan serta-merta dari petugas BPJS atau kantor BPJS yang menonaktifkan. Ini jadi balik lagi ke Kementerian Sosial dan dinas sosial daerah setempat kayak. Jadi ini maksudnya juga untuk ke targetnya yang lebih tepat yang tadi, fakir miskin, dia masuk dalam kriteria fakir miskin atau yang tidak mampu. Ada pertanyaan nih Kak di kolom komentar dari Kak Aputsel. Halo Kak, thank you Kak ya udah komen bertanya. Jadi sini pertanyaannya adalah Kak, bagaimana solusinya kalau anak saya yang baru lahir belum ada NIK-nya, bisa tidak pakai BPJS saya, dibilang BPJS ibunya. Baik, Kak Apucel. Di sini saya konfirmasi terlebih dahulu, status kepesertaan kakak sendiri itu apa. Jadi kalau misalnya bayi baru lahir kurang dari 28 hari itu bisa kita daftarkan sebagai bayi nyonya seperti itu. Jadi kalau misalnya bayi Kak Apucel ini sebagai peserta PBI, baik itu PBI ini ada 2, PBI APBD dan yang APBN. Yang APBD itu yang masuk dalam bantuan pemerintah daerah, yang masuk dalam yang iurannya itu ditanggung sama pemerintah daerah seperti itu. Jadi bayi yang kelahiran maksudnya bayi yang berusia 0 sampai 28 hari itu bisa didaftarkan masuk dalam tahun ibunya sebagai bayi nyonya seperti itu. Tetapi kalau misalnya sudah lebih, Kak Apucel mungkin bisa memasukkan anaknya ke dalam kartu keluarga supaya mendapat NIK agar kartunya tidak dinonaktifkan seperti itu, Kakak. Oke, jadi itu ya Kak ya, kalau ditanya apakah bisa nebeng bahasanya dengan BPJS ibunya, bisa ya Kak ya? Tapi dia bayinya punya nomor sendiri, tersendiri. Dia tidak bisa pakai kartu ibunya. Jadi itu. Jadi Kakak dia untuk kalau ditanya apakah bisa untuk pakai kartu ibunya, tidak. Tapi nanti dari pihak rumah sakitnya atau tempat fasilitas kesehatan yang tempat Kakak lahir itu dia akan bisa buatnya KIS sementara kartu bayi sementara. Untungnya itu sementara. Jadi maksudnya kenapa sementara? Kan mungkin belum ada prepare-nya nih kayak. Jadi kenapa sementara itu biar nanti bisa disiapin. Nanti kenapa 0 sampai 28 bulan tuh makin bagus kayak 28 bulan, 28 hari maaf. Biar ada kesiapannya gitu. Dan tapi kalau udah dibuat KIS sementara itu biasanya bisa sampai 3 bulan. Tapi ini balik lagi kayak kadang dia ada yang 1 bulan saja. Kalau KIS sementara kadang ada yang maksimalnya di 3 bulan. Jadi solusi baiknya adalah biar Kak Apucel itu kalau bisa ya Kak ya, nanti kalau anaknya udah lahir
langsung Segera aja masuk, segera iya. segera langsung buatkan kalau bisa nih jauh-jauh hari sudah buat nama Kak, jadi gitu. Jadi nanti pas kalau udah urus akta dan lain-lainnya Benar. bisa cepet, dan nanti adiknya calon anak ini mau anak pertama atau anak kedua nih Kak. Jadi untuk anaknya nanti bisa langsung terdaftar untuk BPJS Kesehatan. Iya, Nanti benar. bisa disesuaikan ya kayak segmennya, nanti bisa Benar. ikut ibunya atau nanti bapaknya. Iya. Kalau nanti bapaknya memang bisa tanggung sebagai pekerja PPU bisa. Kalau ibu juga sebagai pekerja bisa. Bisa. Jadi Maksud begitu ibu. ya Kak. Oke, semoga jelas ya Kak Apucer. Oke, kan tadi kita pembahasannya kenapa bisa dinonaktifkan yang tadi ya Kak ya. Iya benar. Tapi ingat ya untuk Sobat-Sobat JKN bahwa BPJS Kesehatan itu tidak langsung mengaktifkan atau menonaktifkan tanpa data dari dinas sosial setempatnya. Dengan kalau mengaktifkan itu biasanya balik lagi ke personal ya Kak ya. Biasanya nanti datang untuk konfirmasi pengaktifan, nah itu baru kita yang aktifin. Jadi intinya kita bukan yang tiba-tiba ngaktifin, nonaktifin, itu di garis bawah ya untuk Sobat-Sobat JKN ya. Benar. Oke lanjut. Jadi Kak tadi kan udah bahas kenapa PBIJK bisa nonaktif. Terus penyebab status PBIJK itu nonaktif tuh apa sih Kak? Jadi bisa dikasih lebih detail lagi nggak Kak informasinya? Jadi beberapa penyebab PBIJK itu nonaktif atau bantuan pemerintah pusat ini nonaktif itu biasanya itu dia tidak masuk lagi dalam data DTKS. Oke. Terus dia itu tadi kan sudah saya jelaskan kriteria penerima bantuan iuran itu masuk kurang mampu atau miskin. Iya. Jadi kemungkinan itu dia sudah tidak masuk lagi dalam kriteria tersebut sehingga dinonaktifkan. Terus juga ada data kependudukannya itu sudah tidak sinkron lagi di data kependudukan. Terus ada data ganda atau bermasalah seperti itu Kak. Oke, jadi itu ya. Jadi kenapa bisa ada yang namanya penyebabnya statusnya nonaktif untuk PBIJK itu yang tadi seperti kata Kak Opi adalah pertama adalah karena tidak masuk datanya, dan tadi betul seperti kata Kak Opi ada data ganda atau ditemukan kayak tidak sesuai datanya Kak ya, makanya nanti dia nonaktifkan. Dan nanti kalau memang setelah dimutakhiri data ya, dia pemutahiran data menunjukkan peserta itu sebenarnya tidak masuk ke dalam fakir miskin dan tidak mampu, makanya dia dinonaktifkan. Jadi di sini targetnya adalah untuk sebenarnya lebih ke targetnya biar kena sasaran sih Sobat-Sobat JKN. Jadi lebih diprioritaskan lagi ke statusnya memang yang untuk fakir miskin atau yang tidak mampu. Iya, betul. Lanjut, di sini kan tadi kita bahas penyebabnya dan segala macam. Terus kalau ditanya caranya ngaktifin Kak, reaktivasinya kembali biar BPJS-nya atau kartu JKN-nya, kalau bahasanya Sobat-Sobat JKN itu kartunya, kartu BPJS-nya biar aktif gitu. Iya, baik. Di sini saya jelaskan terkait data reaktivasi ya Kak ya. Kalau misalnya peserta itu merasa tidak mampu, jadi di sini ada sebagai peserta mandiri bisa didaftarkan sebagai peserta mandiri, jadi iurannya dibayarkan setiap bulannya, atau bisa juga mengikuti program dari pemerintah daerah, jadi didaftarkan sebagai penerima bantuan iuran yang masuk dalam tanggungan daerah seperti itu. Jadi misalnya Bapak Ibu Sobat JKN misalnya Sobat JKN mau didaftarkan sebagai peserta mandiri, itu bisa langsung datang ke kantor cabang untuk didaftarkan, atau bisa lewat Pandawa seperti itu, atau aplikasi mobile JKN seperti itu Sobat JKN. Kalau misalnya Sobat JKN mau didaftarkan sebagai bantuan pemerintah daerah, itu cukup nanti bisa ke kelurahan setempat atau ke desa mengurus surat keterangan tidak mampu, lalu dibawa ke dinas sosial. Setelah dapat rekomendasi dari dinas sosial, bawa ke dinas kesehatan. Setelah itu langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Kami di kantor cabang
langsung mengaktifkan seperti itu. Oke, jadi itu ya sobat-sobat. Jadi kalau ditanya tentang caranya aktifin kembali, kalau memang tadi kan ada dikasih tuh segmen-segmennya. Ada segmen mandiri. Jadi kalau mandiri ini sobat JKN bisa cukup datang bawa dengan kartu keluarganya, dan itu bisa bentuk fotokopi ataupun asli. Tapi kalau memang tidak ada, sebetulnya bisa tunjukkan fotonya aja di HP. Jadi filenya itu nanti tinggal di aktifin tuh untuk sesuainya. Tapi ini notnya untuk mandiri tuh harus satu keluarga ya Kak. Iya, benar. Jadi satu keluarga dengan kelas yang sama. Iya, benar. Jadi untuk peserta mandiri saya jelaskan, untuk peserta mandiri itu bisa melampirkan surat kartu keluarga, buku tabungan, BRI, BNI, Mandiri, terus KTP pemilik ya, yang buku tabungan seperti itu. Dan kalau misalnya punya buku tabungan BNI atau Mandiri bisa melampirkan dengan materai 10.000 satu lembar. Seperti itu Kak. Oke. Dan kalau karena untuk peserta Mandiri diwajibkan untuk auto debit. Iya, kalau sekarang sih lebih bagusnya atau debit ya Kak ya. Jadi kalau ada lupa tanggal, soalnya kan kita bayar itu di tanggal 1 sampai tanggal 10 di setiap bulannya. Kenapa? Biar sobat-sobat JKN nggak lupa kalau auto debit ya. Tapi ini pastikan lagi saldonya itu mencukupi, bukan minimal saldonya ya, tapi saldonya mencukupi untuk pemotongan biar nanti auto debitnya berhasil. Iya. Dan nih lanjut lagi, tadi segmennya mandiri nih. Yang kedua tuh segmennya adalah PPU, penerima upah. Iya, PPU yang ini kerja atau Kak? Iya, pekerja ini maksudnya adalah ketika mungkin bapaknya atau ibunya itu ternyata penerima upah. Iya. Jadi mungkin yang sebelumnya mungkin kan kadang ada gitu Kak, karena kurang pelaporan. Jadi entah istri atau anak itu yang masih segmen PBI kemarin. Jadi tahu nih ternyata mereka dengan suaminya atau dengan istrinya beda segmennya. Iya, jadi wajib pelaporan dulu nih untuk yang PPU. Kalau memang tidak ada pelaporan dari instansinya, ini bapak atau ibunya sendiri yang datang untuk pelaporan ke kantor kayak. Cukup membawa kartu keluarga. Iya. Dengan slip gaji? Ya, kalau misalnya contohnya anak suaminya sebagai PNS. Iya, PNS. Terus ibu sama anaknya belum masuk dalam tanggungan, jadi cukup membawa kartu keluarga, terus slip gaji model C, yang pastinya anak atau istri tanggungannya itu sudah masuk dalam daftar gaji. Daftar gaji. Jadi cukup membawa kartu keluarga sama slip gaji. Kami datang ke kantor cabang, kantor BPJS, kami langsung entrikan seperti itu. Dan yang terakhir adalah lupa nih Kak Fiska. Jadi kalau misalnya ada juga peserta PPU mungkin anak PNS yang berusia 21 tahun dan dia masih melanjutkan kuliah, itu bisa melampirkan surat keterangan aktif kuliah. Seperti itu Kak. Jadi cukup melampirkan surat keterangan aktif kuliah, tinggal diaktifkan kartunya. Dan untuk kartu surat keterangan aktif kuliah itu dia berlaku cuman 1 tahun sejak surat itu dikeluarkan. Jadi ada sobat JKN mungkin yang anaknya masih berkuliah dan usianya masih 21 tahun. Jadi yang ditanggung BPJS itu sampai usia 25 tahun kayak. Jadi kalau misalnya masih kuliah bisa melampirkan surat keterangan aktif kuliah seperti itu ya. Jadi itu ya sobat-sobat JKN ya. Jadi tadi betul banget kata Kak Opi. Informasi buat sobat-sobat JKN yang kemarin bapak ibunya mungkin PPU dari penerima upah itu baik entah badan usaha atau dari pemerintah, maksudnya jadi PNS atau P3K dan segala macamnya. Jadi kalau memang ada anak nih, ternyata anak pertamanya atau anak keduanya di umur 21 tahun dan masih berstatus untuk kuliah, bisa banget untuk pelaporan seperti yang kata Kak Opi tadi dengan melampirkan surat keterangan aktif kuliahnya dan berlakunya 1 tahun 1 kali dari surat itu ya sebetulnya. Jadi dikeluarkan. Jadi jangan pikir saat suratnya itu jadi pas tahun depannya nggak diupdate lagi ya. Satunya bakal nonaktif kembali ya untuk sobat-sobat JKN ya. Dan tadi kalau anaknya itu biasanya mereka cuma tahu 2 orang nggak ya, sebenarnya maksimalnya itu di 3 orang. Jadi kalau sobat-sobat JKN yang kemarin mungkin dapat informasinya kurang
tepat, entah itu yang kalau PNS itu anaknya cuma bisa 2 atau yang Memang di daftar gaji itu hanya 2 orang yang iya. masuk, tetapi di BPJS itu 3 orang. 3 orang gitu. Jadi kalau misalnya ada bapak ibu yang punya anak lebih dari 2-3 orang, itu bisa langsung datang ke kantor cabang untuk didaftarkan itu sebagai tanggungan. betul. Oke. Dan lanjut lagi Kak, yang tadi yang terakhir adalah tentang pengaktifan kembali dengan PBJK yang ditanggung oleh pemerintah daerah ya Kak ya, Iya. Pemdanya. Jadi itu betul kata Kopi. Tapi ini guys, bawah yang sobat-sobat, persyaratan yang Kak Opi bilang tadi itu adalah persyaratan yang berlaku cuman di Pulau Sumba. Iya, Sumba. Pulau Sumba saja. Jadi kenapa harus dinas sosial terus ke Dinkes, itu adalah peraturan dari bagian sini kayak Pemerintah, iya. pemerintahnya di sini ya, pemerintah daerahnya di sini. Jadi kalau untuk yang se-Indonesia itu biasanya adalah Tergantung dari daerah masing-masing. ya dari masing-masing, tapi dia memang biasanya tidak jauh dari SKTM, surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dari kelurahan atau desanya, dengan surat dari dinas sosial. Nanti kalau lolos dari sana, verifikasi dari sana, baru tuh datang ke kantor BPJS Kesehatan yang terdekat dengan sobat-sobat JKN. Oke, dari Kak Eca. Halo Kak Eca, kalau untuk program rehab nih gimana Kak? Apa harus ke kantor dulu? Gitu. Kalau mau aktifin dia bilang. Baik Kak Eca. Jadi di sini untuk daftar program rehab itu tidak harus ke kantor cabang. Jadi kakak cukup menggunakan mendownload aplikasi mobile JKN. Kakak bisa langsung mendaftar secara maksudnya kakak bisa langsung mendaftarkan lewat aplikasi mobile JKN itu, tanpa harus ke kantor cabang. Seperti itu Kak. Oke, jadi itu ya Kak ya untuk jawabannya. Jadi kalau untuk program rehabnya gimana caranya, betul kata Kak Opi. Jadi pertama kakak kalau belum punya aplikasinya, download dulu aplikasi mobile JKN-nya. Nanti setelah itu kakak daftar nih, biar bisa ada akunnya. Setelah kakak daftar, kakak punya akunnya, kakak masuk. Nanti ada tuh Kak, dia langsung kelihatan namanya New Rehab 2.0. Jadi di situ tuh kakak tinggal masuk, kalau memang ada tunggakan, kakak tinggal klik saja rehabnya. Nanti dia akan mengarahkan kakak dengan prosedurnya kakak. Jadi nanti dia akan muncul tuh, kakak mau cicilnya berapa lama. Dan biasanya tunggakannya dia menyesuaikan ya. Jadi tunggakan itu menyesuaikan dengan jumlah cicilannya. Siap. Jadi tinggal kakak pilih deh, kakak mau cicilnya berapa lama. Setelah itu, setelah lunas baru kartunya aktif. Jadi mohon maaf saya jelaskan untuk program rehab ini. Jadi mungkin ada sobat JKN yang belum terlalu paham terkait program rehab ini. Jadi program rehab ini dia tidak misalnya Kak Fiska menunggak, terus kakak sudah daftar rehab. Jadi tidak serta-merta kakak daftar rehab terus kakak bisa langsung gunakan kartu itu. Jadi untuk peserta yang mengikuti program rehab, setelah tunggakannya lunas, baru kartunya bisa digunakan. Seperti itu. Jadi tidak selama mengikuti program rehab kartunya tidak bisa digunakan. Iya, jadi itu ya untuk Kak Eca. Jadi gitu, kalau ditanya caranya seperti tadi yang saya bilang, jadi lebih bagus lagi kalau kakak punya aplikasi mobile JKN. Jadi kakak bisa pantau tuh statusnya aktif atau tidaknya nanti setelah pelunasan Kak ya. Iya. Dan kalau memang kakak mau langsung aktif, bagusnya kakak langsung lunasin sih. Kalau memang itu tidak memberatkan kakak gitu. Iya. Tadi kan ada cara reaktivasinya lah untuk opsinya ada, kalau tidak peserta mandiri yang atau pemerintah daerahnya. Betul. Terus kalau sakit nih Kak, sakit nih datang sakit pas di Vaskesnya bilang kartunya non aktif. Itu bisa tidak dipakai, maksudnya dalam artian maksudnya dia tetap bisa dilayani tidak untuk nanti, atau apakah masih ditanggung BPJS Kesehatan, bagaimana gitu Kak? Jadi begini Kak ya, untuk program reaktivasi ini dia membutuhkan waktu yang agak lama. Jadi tidak bisa pada saat, karena dia harus masuk dalam diverifikasi dulu datanya. Seperti itu. Jadi ada itu tadi seperti yang saya bilang, ada program
bantuan pemerintah daerah itu cukup mengurus surat keterangan tidak mampu itu, bawa ke dinas sosial dinas kesehatan, itu dari pihak BPJS langsung mengaktifkan kartunya tanpa menunggu seperti itu. Tapi kalau daftar mandiri itu dia ada masa tunggunya 14 hari seperti itu. Jadi itu ya sobat-sobat JKN-nya. Jadi kalau ini untuk yang segmen PBI ya, pas sakit di rumah sakit tiba-tiba ternyata setelah dicek, bukan tiba-tiba dicek ternyata non aktif. Jadi memang seperti yang kata KOP tadi bilang, tapi biasanya dari pihak rumah sakit itu ada menginfokan kalau sebaiknya diurus, ya. Benar. Dan itu dengan jangka waktunya selama 3 hari, gitu. Untuk administrasi di rumah sakit, jika sobat CKN ada rawat inap, waktu pengurusan administrasi itu 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam. Jadi kalau bisa pas sakit itu jangan sendiri. Biar alangkah lebih baiknya bisa dicek status kepesertaannya aktif atau tidak. Jadi dari BPJS Kesehatan itu punya aplikasi namanya aplikasi mobile JKN. Dari situ Bapak Ibu Bapak JKN itu bisa langsung cek apakah kartu saya aktif atau tidak. Betul. Atau bisa lewat nomor Pandawa. Jadi sobat JKN bisa hubungi nomor Pandawa di 08118 165 165. Di situ sobat JKN kan otomatis ya, kalau sekarang sudah tidak ada yang tidak punya HP gadget ya. Iya, betul. Jadi bisa langsung menghubungi Pandawa di nomor yang tadi saya sebutkan ya, 08118 165 165. Jadi sebelum sobat JKN sakit, misalnya sudah rasa mungkin badannya kurang enak, bisa langsung mengecek status kepesertaannya lewat nomor Pandawa tersebut. Jadi itu ya sobat-sobat JKN. Jadi kalau memang memang kita tidak ada yang harapkan untuk sobat-sobat JKN sakit dengan tiba-tiba ternyata segmennya non aktif, APBN-nya non aktif, tidak. Tapi alangkah baiknya seperti yang kata Opi bilang, itu sobat-sobat itu cek dulu status kepesertaannya. Itu tadi betul kata KOP lewat aplikasi mobile JKN. Nanti itu di menu fiturnya adalah info peserta. Jadi sobat-sobat tinggal klik di situ dan akan kelihatan statusnya aktif atau tidak. Tapi biasanya juga pas masuk juga nanti ada di pojok atas itu di namanya sendiri. Biasa kelihatan tuh aktif apa tidak. Tapi itu kurang tepat juga kadang ya. Kadang dia sudah terbaca dengan anggota keluarga yang lain. Jadi anggota keluarga lain yang kelihatan aktif, namanya nama kita gitu. Biasanya ada tuh. Tapi lebih bagusnya adalah bagian kolomnya adalah di informasi peserta. Sobat-sobat JKN tinggal klik di situ. Dan kalau tadi seperti kata Kopi adalah Pandawa dengan save nomornya Pandawa, kalian bisa tuh mau administrasi, informasi sampai pun pengaduan juga bisa lewat WhatsApp. Kan biasanya nggak mungkin ke kantor cabang ya Kak Fiska ya. Iya betul, apalagi kan sekarang di sini nih Kabupaten Sumba Timur, untuk bagian sini, bagian Sumba itu sekarang lagi musim hujan banget, hujan awet lagi. Jadi ngapain kan kalau harus keluar basah-basahan, kan mager nggak sih? Jadinya pastinya untuk sobat-sobat JKN lebih bagus lagi kalau save nomor Pandawa nih, paling gampangnya save nomor Pandawa, atau paling bagusnya nih sobat-sobat JKN download sudah aplikasi mobile JKN. Betul Kak Fiska. Dari Kak Gusting Murah. Halo Kak. Halo Kak Gusti. Kak, kenapa bayi baru lahir itu harus bayar sejak lahir? Ini kayaknya untuk yang bukan PBI ya Kak ya? Iya, betul. Jadi Kak Gusti, mohon maaf ya. Kak Gusti Ngurah ya? Iya, Gusti Ngurah. Untuk bayi baru lahir itu kenapa didaftarkan sejak lahir, itu masuk dalam peraturan pemerintah. Mohon maaf saya lupa nomor berapa. Jadi peserta yang lahir sejak Desember 2018 itu wajib didaftarkan, maksudnya wajib dibayarkan sejak lahir seperti itu. Jadi misal Kak Ngurah misalnya baru memiliki bayi, segera didaftarkan. Istrinya baru melahirkan, jadi segera didaftarkan agar tidak terjadi penumpukan iuran seperti itu.
Ya, jadi kenapa tadi seperti kata Kak Opi, kenapa bayi baru lahir itu harus bayar sejak lahir ya? Karena Iya. itu regulasi ya. Iya, benar. Balik Ada lagi dalam di regulasi dengan di mana segmen orang tuanya peserta mandiri, peserta mandiri ya. PPDPU, ya. Iya. Jadi itu ya bukan yang PPU tapi PBPU mandiri. Jadi ini balik lagi ke itu tergantung kelasnya juga Kak Iya, ya. benar. Jadi itu balik ke situ. Jadi nanti harusnya kenapa harus didaftarkan cepat biar tidak kena namanya tunggakan iuran. Jadi lebih bagus lagi tuh kayak tadi tuh yang untuk Kak Apucel yang tadi juga kalau bisa adalah sebelum bayi lahirnya setidaknya namanya sudah ada. Nama terus data-data yang diperlukan nanti pas bayinya lahir langsung bisa diurus. Iya, benar. Tinggal datang ke Dukcapilnya, lakukan untuk pengupdatean KK baru dan setelah itu tinggal dia bawain deh apa saja dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengaktifnya ke kantor cabang. Iya. Itu. Jadi semoga jelas ya Kak. Lanjut lagi. Nih ada dari Kak Koleksi Wanita 72. Halo Kak, thank you Kak ya sudah bertanya. Kak, saya cek nomor KTP saya di WA BPJS kok yang keluar atas nama orang lain ya? Ya. Kak siapa? Mohon maaf. Koleksi Wanita 72. Oh iya. Baik, Kak Koleksi mengecek datanya lewat aplikasi Pandawa ya Kak? Iya. Di WA BPJS. Kalau misalnya namanya keluar dengan nama orang lain, kemungkinan datanya ganda Kak, nicknya ganda seperti itu. Jadi kalau misalnya Kakak kurang puas dengan jawaban dari Pandawa itu, Kakak bisa langsung ke kantor cabang biar kita melakukan pengecekan secara menyeluruh. Kakak bisa langsung datang membawa kartu keluarga biar nanti kita bisa mengecek satu persatu seperti itu. Biasanya itu data nicknya ganda Kak. Iya, jadi itu ya Kak Koleksi Wanita 72 kenapa bisa muncul nama orang lain karena betul yang kata Kak Opi tadi adalah data ganda. Maksudnya nicknya ganda. Maksudnya nick yang Kakak pakai ada juga nicknya di orang lain. Jadi itu bisa terjadi kayak. Jadi bisa jadi makanya kenapa harus Kakak ke kantor kalau memang ragu di Pandawa ada kok bisa gitu, mending Kakak datang aja ke kantor terdekatnya Kakak di daerahnya Kakak, jadi Kakak konfirmasi sudah kalau memang datanya ganda nanti biasanya itu bakal diupdate kayak. Iya, diupdate terus kami lakukan pengecekan terlebih dahulu apakah yang di data capil nama Kakak atau nama peserta tersebut. Iya. Seperti itu. Jadi itu Kak, semoga jawabannya jelas ya Kak untuk Koleksi Wanita 72. Mungkin saya kasih informasi. Oh ya boleh Kak, boleh. Diketahui. Jadi peserta PBI JK itu atau Jamkesmas itu dia bukan otomatis seumur hidup Kak ya, bisa jadi ada perubahan seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi mungkin karena sudah tidak masuk dalam kriteria yang tadi yang kita sudah jelaskan. Jadi terus untuk kita seperti tadi yang sudah ditanyakan sama Kak Koleksi ya, Kak Koleksi Wanita 72. Pastikan data kependudukannya selalu sinkron Kak ya, Sobat JKN. Jadi tidak ada pendobelan seperti itu karena kan seharusnya nick itu tunggal. Jadi tidak ada pendobelan. Jadi kemungkinan Kakak Koleksi tadi itu datanya itu nick yang Kakak pakai itu terdaftar atas nama dengan nama orang lain. Seharusnya tidak ganda. Katanya kan tadi dari Agus Billy Kak, apakah ada cara ada aktivitas PBJK itu secara online tanpa harus ya datang ke Dinsos lah, nanti bawa lagi berkas ke kantor lah gitu dia bilang. Jadi untuk reaktivasi PBI itu memang harus datang ke kantor cabang dulu agar dilakukan validasi datanya. Oke. Seperti itu Kak. Jadi
Mungkin jadi ini kan yang melakukan validasi dari dinas sosial setempat ya, untuk dilakukan pengecekan apakah masih masuk dalam kriteria-kriteria yang saya sebutkan tadi. Jadi dia tidak bisa langsung aktif kecuali sobat-sobat JKN itu mengurus surat keterangan tidak mampu yang masuk dalam bantuan pemerintah daerah. Seperti itu Kak. Kalau yang masuk dalam penerima bantuan iuran dari pemerintah daerah itu cukup mengurus surat keterangan tidak mampu, lalu mengurus rekomendasi dari dinas sosial, dinas kesehatan, langsung ke BPJS. Jadi langsung datang ke kantor cabang, petugas langsung mengantri, kan langsung aktif kartunya saat itu juga. Jadi tidak perlu lama-lama. Jadi kalau ditanya apakah bisa online, untuk sekarang yang online itu adalah yang di luar dari segmen PBI teman-teman sobat-sobat JKN. Jadi dia yang bisa untuk sekarang adalah mandiri, segmennya mandiri, ataupun yang mungkin kemarin mungkin dia PPU ya atau pensiun itu bisa kayak kalau urus secara online dia bisa. Tapi itu nih aksesnya di mana, bisa tuh lewat Pandawa dengan Mobile JKN. Tapi kalau untuk yang PBI betul kata Kak Opi tadi memang harus divalidasi dari dinas sosialnya itu sendiri. Betul. Dari kantor kelurahannya juga yang mengeluarkan surat tentang surat keterangan tidak mampunya, betul apa tidak nih orang tidak mampu atau fakir miskin. Jadi mereka yang validasinya jadi kayak validasinya 2 kali. Jadi kakak-kakak jadi sobat-sobat JKN datang ke kantor baru kita bisa mengaktifkannya gitu. Oke, dari ini ada pertanyaan nih Kak dari temannya dari sobat JKN dari Kak Valen 96. Oke, halo Kak. Kak mau tanya, mau cek status kepesertaan di Mobile JKN, tapi munculnya nih masuk nick dan password. Baru ini awal dia kayaknya Kak. Berarti Kakak belum registrasi ya. Jadi nanti Kak Valen bisa masuk dalam menu registrasi, cukup memasukkan nick, nanti dapat kode OTP-nya lah. OTP-nya setelah itu baru bisa Kakak, kalau sudah berhasil registrasi, Kakak Valen bisa langsung melakukan pengecekan data aktif atau tidak, seperti itu. Jadi ini mungkin Kak Valen 96 mungkin baru pertama kali ya kayak punya aplikasi Mobile JKN. Jadi kalau memang awal biasanya kenapa butuh masuk nih dengan password, karena itu yang kalau sudah punya akun. Jadi kalau memang belum punya akun, Kakak harus daftar dulu. Nanti kalau selesai registrasi Kak ya. Nanti Kakak daftar, setelah daftar nanti baru ada dapat nicknya Kakak dengan password yang Kakak buat. Jadi Kakak tinggal login aja, nanti masuk deh. Nah ini baru setelah Kakak masuk ke dalam akunnya nanti baru bisa digunakan aplikasi Mobile JKN untuk melakukan pengecekan data seperti itu. Betul. Dan fitur nyamannya adalah info peserta ya sobat-sobat JKN. Jadi tinggal klik di situ nanti langsung kelihatan kok Kakak aktif atau tidak. Kak Christophorus Hamo. Oke, namanya bagus. Kak, jika pengajuan reaktivasi saya ditolak, apakah yang harus saya lakukan selanjutnya? Kak Christophorus? Iya, Christophorus. Jadi yang menentukan itu tadi Kak, balik lagi ke kriteria itu. Jadi yang menentukan Kakak berhak dapat bisa diaktifasi kembali itu kan dari dinas sosial nih Kak. Jadi kalau misalnya mungkin salah satunya sudah dianggap sebagai mampu, masyarakat yang mampu. Jadi Kakak bisa daftar aplikasi mobile daftar sebagai peserta mandiri lewat bisa lewat aplikasi Mobile JKN atau Pandawa Kak, seperti itu. Jadi itu ya Kak ya. Jadi untuk Kak Christophorus, jadi kenapa bisa pengajuan reaktivasi Kakak ditolak? Itu ya balik lagi yang validasinya itu pertama adalah dari dinas sosial, kantor lurahnya dulu dengan desanya atau desanya. Kalau memang dari sana tidak mungkin kasih surat Kakak kurang mampu, kalau Kakak mampu kan gitu. Jadi kalau di sana tidak bahasanya
bahasanya validasinya biasanya awal kalau tapi bisanya kakak dapat nih SKTM-nya, Iya. tapi dari pihak dinas sosialnya menemukan kakak itu sebenarnya kategori mampu, Iya, betul makanya sekali. kakak ditolak untuk reaktivasinya. Jadi opsi lainnya adalah supaya kakak tetap aktif untuk BPJS-nya adalah kakak mendaftarkan di segmen mandiri. Iya, betul sekali. Jadi kami dari pihak BPJS Kesehatan itu hanya sebagai penyelenggara, Kak. Iya. Jadi yang menentukan kakak bisa diterima atau tidak, maksudnya bisa dimasukkan kembali dalam kategori itu dari pihak dinas sosial Dinas setempat. Seperti itu, Kak, Oke, ya. semoga jelas Kak Kristoforus. Taurus. Halo Kak Taurus. Halo Kak, Sore. mau tanya kenapa banyak penggunaan BPJS yang salah vaskesnya Kak? Dia bilang. Kok bisa ada gitu salah vaskes? Salah vaskes. Iya. Iya. Kak siapa? Kak Taurus. Iya, Taurus. Kak Taurus. Jadi data peserta kebanyakan itu yang salah vaskes itu yang sebagai penerima bantuan iuran vaskesnya salah. Jadi pada saat pendaftaran itu kami dari BPJS Kesehatan menerima data dari Dinas Sosial dan Kementerian, dilakukan pendaftaran berdasarkan data yang dikasih. Jadi seperti itu. Apabila kakak kartu kakak atau keluarga ya punya data yang salah, ingin melakukan perubahan fasilitas kesehatan, kakak bisa langsung menghubungi Pandawa atau lewat aplikasi mobile JKN secara online, Kak, ya, tidak perlu datang ke kantor cabang. Dengan kondisi sekarang yang sementara hujan, tiba-tiba panas, terus menguras tenaga, apalagi kalau jauh, harus naik motor jauh-jauh sampai ke sini. Kalau punya gadget, kenapa harus datang ke kantor cabang? Atau kalau memang kakak mungkin ingin bertemu dengan petugas BPJS Kesehatannya, bisa datang ke kantor cabang untuk melakukan perubahan seperti itu, Kak. Itu, jadi itu ya tuh Kak Taurus. Jadi kalau ditanya kenapa bisa banyak yang salah vaskes, karena itu tadi yang betul kata Kak Opi adalah datanya yang ini balik bawah ya, kita tidak punya data kalau tidak ada yang kasih begitu. Jadi ini yang dikasih siapa? Dari dinas sosial kayak dinas sosial biasanya dapatnya dia biasanya Dukcapil ya? Iya, biasanya itu didaftarkan berdasarkan data, maksudnya di vaskesnya itu berdasarkan alamat tempat tinggal, alamat tempat biasanya. Tapi mungkin kalau ada perubahan tempat tinggal kan harus dilakukan pelaporan. Seperti itu. Jadi betul. Jadi kalau misal sampai ada kesalahan data, biasanya sih mungkin pas pengisian data kependudukannya itu ada kesalahan gitu Kak ya. Biasanya salah tanggal lahir, banyak kok Kak yang salah tanggal lahir, salah nama juga. Salah nama seperti itu. Jadi kakak cukup menghubungi Pandawa atau lewat aplikasi mobile JKN. Tapi kalau memang nih nggak tahu, untuk mungkin yang ini kan untuk generasi yang sudah tahu pakai gadget kayak. Benar-benar. Tapi kalau memang nggak sempat, tapi pas lewat ternyata kakak adalah BPJS keliling yang lagi open, lagi buka stand di situ, yang lagi buka pelayanan. Sobat-sobat bisa tuh langsung ke situ kalau memang ada kesalahan data, data tadi seperti nama, alamat atau vaskes, bisa banget sobat-sobat JKN untuk pergunakan. Jadi kalau belum sempat tapi pas lewat tiba-tiba ada lihat, stop aja dulu sebentar, urus nggak lama kok Kak ya. Sebentar ya. Atau misalnya ada sobat JKN yang di kelurahannya, contohnya di kelurahannya itu banyak yang datanya salah. Mungkin data atau ingin merubah fasilitas kesehatan tingkat pertama, sobat JKN itu bisa langsung menghubungi, mungkin bisa simpan ke kolom chat komentar seperti itu, biar kami dari BPJS Kesehatan bisa mengatur jadwal untuk lakukan BPJS Kesehatan online di sana, di kelurahan atau desa sobat JKN. Seperti itu. Jadi istilahnya kita jemput bola. Betul. Dari ini ada dari pertanyaan dari Kak Gubuk Sikumana. Kak, kalau awalnya masuk tanggungan orang tua nih PNS, tapi sudah tidak aktif dan mau ke mandiri, itu bayar tunggakan juga nggak? Dia bilang kayak. Kak siapa? Kak Gubuk. Gubuk, iya. Iya. Baik Kak Gubuk, di sini kalau misalnya kakak ini kan anak dari PNS.
Jadi pada saat kakak pengalihan masuk ke peserta mandiri, itu tidak ada iuran yang kakak harus bayar. Jadi cukup membayar, menunggu 14 hari setelah itu lakukan pembayaran pertama. Seperti itu Kak. Gubuk ya? Iya, gubuk. Jadi kalau ditanya ada tunggakan, itu tidak ada tunggakan Kak ya. Cuma statusnya memang non-aktif. Jadi kalau memang ini aktif ke mandiri bisa, dan itu sesuai kakak aja. Kakak tinggal pilih aja kelasnya mau kelas 1, 2 atau 3. Oh iya, saya informasikan untuk hak kelas betul. iurannya. Kalau untuk mandiri kelas 1 itu 150 per orang per bulan, kelas 2 100.000 dan kelas 3 35.000 Kak ya. Oke, jadi itu ya sobat JKN untuk Kak Gubuk. Jadi kakak tinggal pilih tuh kakak mau di kelas mana, kelas 1, 2, jadi jangan 3. takut Kak ya untuk bayar tunggakan. Iya, jadi bayar pertama langsung aktif Kak ya. Dan ingat Kak, jangan pernah telat bayar. Siap. Dan kecuali kakak telat membayar itu baru non-aktif. masuk kartu non-aktif, ada tunggakan. Plus kalau misalnya kakak masuk rawat inap di rumah sakit pasti ada denda. Iya, seperti itu Kak ya. Jadi jangan semoga enggak ya Kak ya. Dan semoga diberikan kesehatan Kak ya. Amin. Oke, dari Kak, ini ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Muhammad Syahril. Dulu ditanggung istri karena PNS kelas 1. Sekarang kan kerja perusahaan nih, dapat kelas 2. Iya. Apa tetap kelas 1 atau turun? Iya. Jadi baik pertanyaan yang bagus. Iya. Kak siapa? Kak Syahril, Kak Syahril. Kak Syahril. Jadi untuk suami istrinya mungkin haknya kelas 1 itu Kak Syahril sendiri bisa ikut hak kelas istri. Jadi dari BPJS Kesehatan kami lakukan sinkronkan data ibu dengan bapak. Jadi pada saat rawat inap bapak berhak di kelas yang lebih tinggi. Seperti itu. Jadi nanti misalnya ada anak-anaknya dimasukkan dalam tanggungan istri di haknya yang lebih tinggi. Begitu Kak ya. Jangan dimasukkan dalam tanggungan bapak. Iya. Kalau misalnya masuk dalam tanggungan bapak, jadi ini yang berhak mendapat kelas perawatan yang lebih tinggi itu suami istri saja ya kayak yang di link datanya. Jadi anak-anak bisa dimasukkan dalam tanggungan ibu atau peserta yang lebih tinggi hak kelas perawatan. Oke. Jadi itu ya Kak Syahril, semoga jawabannya jelas ya Kak ya. Untuk kenapa bisa kakak masih bisa berhak walaupun kakak itu sudah bekerja, kakak tetap berhak di kelas 1. Iya, betul sekali. Dengan kalau masalah tanggungan, yang tanggungan itu nanti kalau antara gaji istri atau suami yang tinggi itu istri, biasanya istri yang tanggung anak, jadinya begitu. Tapi supaya bisa mengikuti hak kelas yang tinggi. Biar bisa dapat kelas yang kelas tinggi, kelas 1. Jadi kalau ditanya apakah potong double, ya suami istri tetap dipotong sesuai dengan tempat kerja masing-masing, regulasinya masing-masing. Karena setiap pekerja penerima upah itu dia wajib menjadi peserta. Gitu kan. Jadi potongannya memang cukup 1% Kak. 1% itu sudah menanggung 5 jiwa seperti itu. Oke, semoga jelas ya Kak ya. Sebelum kita tutup, Kak Opi bisa nih kasih kata-kata penutup, kata-kata manis sebelum kita tutup. Oke. Hai Sobat JKN, ya sebelum kita menutup, Sobat JKN saya cuma mengingatkan saja, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya ya, supaya misalnya Sobat JKN sakit tidak perlu gerasa gerusuk atau pusing, apalagi kalau misalnya jauh ya. Di sini kan kita tahu sendiri jaraknya lumayan. Jadi sebelum dilakukan perawatan, sebelum sakit sebaiknya dilakukan pengecekan. Jadi cukup langsung hubungi nomor Pandawa yang di atas ya Kak ya, di pojok kiri. Pojok kiri. Jadi itu ya sobat-sobat JKN. Jaga kesehatan ya sobat-sobat JKN biar kita selalu sehat, apalagi di bulan suci Ramadan. Betul ya. Seperti kata Kak Opi, betul sekali. Seringlah untuk cek status kepesertaan. Dan bagaimana cara ceknya adalah sobat-sobat cek nomor Pandawa atau punya aplikasi, download aplikasi Mobile JKN. Oke, dan seperti biasa jangan lupa buat sobat-sobat JKN yang
sudah stay sampai akhir. Aku ucapin terima kasih banget Terima sobat-sobat JKN. kasih. Terima kasih. Dan jangan lupa nih yang belum follow banget nih akun-akun kita biar tidak lupa informasi. ketinggalan Iya, informasi. ketinggalan informasi. Dan buat yang sudah follow, ayo dong di-share ke sobat-sobat yang lain, ke keluarganya atau saudaranya. Oke, ya, dan terima kasih. Selamat sore sobat-sobat JKN. Dadah. Bye-bye.